Hari ini hari agak ini ya, pinky-pinky. Ya, mau tanya deh, yang tadi terima, oh hari ini masuk sekolah nggak ya? Ada yang masuk? Gak ada. Libur ya? Kalau Sabtu libur ya? Oh, ada yang terima coklat hari ini? Belum. Tapi akan. Ada yang mau kasih coklat hari ini, mungkin yang cowok-cowok? Sudah ada rencana? Belum juga ya. Nah, hari ini kita mau ngomong tentang sesuatu yang mungkin bagi kalian yang baru masuk ke remaja, ini masih terlalu dini, tapi mudah-mudahan ini jadi sesuatu fondasi yang bisa bawa kalian untuk nantinya menemukan seseorang yang Tuhan sudah tepatkan untuk kalian. Nah, sebentar Kak Fani coba. Tereng. Gimana caranya? Dinyalain dulu. Belum nyala ternyata teman-teman. Oh salah. Baliknya gimana? Atas, bawah. Kok salah. Oke. Ini dia. Jadi kita akan bicara tentang ini teman-teman. Finding the one. Terus bawahnya ada the why. Kalau the one-nya dicoret-coret, nanti kita akan cari tahu ya, kenapa kok bukan the one. Kalau seringkali kita kalau ngomong soal yang namanya jatuh cinta, kita pengennya dapat seseorang yang menjadi pasangan, istilahnya pasangan yang oh yes, dia tepat buat aku. Jadi seseorang yang spesial gitu ya teman-teman. Tetapi hari ini kita mau bicara ternyata bukan itu. Kita mau cari jawabannya dan harapannya hari ini juga kalian juga punya satu pembaruan gitu ya di dalam pemikiran kalian bahwa yang penting itu bukan menemukan the one, tapi kita mau temukan the why-nya. Big question-nya itu apa jawabannya. Nah, judul yang bawahnya juga mencari pasangan dengan kompas. Kompas siapa? Kompas Kristus. Tahu kompas semuanya? Tahu ya? Masih zaman ya? Pakai kompas. Masih zaman, ada yang masih pakai kompas. Ketemu dengan orang yang spesial. Jatuh cinta, kalau ada orang bilang ya, jatuh cinta pada pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama ya. Biasanya orang bilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, kalau kita bicara tentang the one, itu artinya gini teman-teman. Kita bicara soal apa yang dunia katakan tentang pasangan hidup. Kita melihat yang pertama mungkin ada dari apa? Dari physical attraction-nya dia. Kesan pertamanya, yang kelihatan di luar ini loh. Gimana dia, cakep enggak? Cantik enggak? Modis enggak sih? Atau kalau cowok-cowok maco enggak? Bener ya? Atau apa? Oh gentleman atau enggak orang ini? Nah itu yang kelihatan di luar secara pakaiannya, mungkin make up-nya kalau cewek-cewek, terus bagaimana dia senyumnya gimana, senyumnya manis atau enggak dan lain sebagainya. Terus selain itu yang dilirik lagi adalah tentang chemistry. Nyambung enggak sih kalau diajak ngobrol? Mungkin penampilannya udah oke, tapi ketika kita ngobrol lebih jauh ternyata kok agak lama ya balasan jawabannya. Atau mungkin aku tanyanya kok dia jawabnya yang lain ya, wah agak nyambung. Tapi mungkin kalau kita memandangnya, kita pengen cari orang yang secara physical attraction dia menarik, dia waktu diajak ngomong juga nyambung, juga bisa sejalan dengan kita. Lalu ada rasa apa? Yang terakhir itu nomor 3, nyaman. Nyari kenyamanan. Oh ini orang ini bisa buat aku tenang, orang ini bisa buat aku merasa sangat disayang, jadi aku nyaman ketika aku bersama dengan dia. Nah kalau yang kayak gini-gini ini teman-teman, biasanya kita seringkali bicara tentang yang namanya belahan jiwa. Belahan jiwa ya, kayak kita ini
wah potongan kepinganku ini Kak, belum ketemu, soulmate-ku belum ketemu. Ada di manakah dia? Apakah di Indonesia? Apakah di negara lain? Apakah di kota lain selain Surabaya? Nah seringkali dunia katakan soulmate. Oh, belahan jiwa. Tapi teman-teman, kalau dunia bilang, cari soulmate-mu, cari belahan jiwamu yang bisa membuat kamu itu bahagia. Nanti dulu. Kalau kalian pernah dengar kata-kata ini atau waktu scrolling pernah tahu kata-kata ini, jangan diterima mentah-mentah ya teman-teman ya. Karena enggak sepenuhnya benar. Karena kalau misalkan kita cuma cari yang secara penampilan dia menarik, secara nyambung atau enggaknya ketika diajak ngobrol, secara pemikirannya nyambung enggak dengan kita, lalu cari yang membuat kita merasa nyaman, maka itu semuanya tuh termasuk hal-hal yang bisa berubah. Oke? Jadi dicatat baik-baik ya. Hal-hal yang kayak gitu bisa berubah. Contoh, penampilan, bertambah usia, apakah masih sama seperti dulu waktu ketika masih remaja penampilannya? Sama enggak? Kira-kira enggak sama ya. Nanti kalau sudah masuk usia 40, 50, ya sudah mulai ada, kalau yang cewek-cewek ada kerutannya, sudah mungkin badannya enggak langsing dulu, apalagi kalau sudah punya anak mungkin ya. Terus kalau yang cowok-cowok kalau dulunya tegap-tegap, mungkin kalau sudah masuk usia yang lansia ya kelihatan berbeda tentu saja. Rambut putihnya mulai banyak, badannya mungkin tidak setegap yang dulu, tidak six pack ya seperti yang dulu. Karena mungkin waktu menikah nanti makannya banyak lalu jadinya one pack kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa jagain yang namanya penampilan luar ini loh, penampilan secara fisik. Lalu ketika bicara soal nyambung atau enggak, kita juga nggak bisa jagain bahwa nantinya kita akan terus-terusan punya satu topik yang sama yang bisa dibicarakan sepanjang hidup dengan orang ini. Belum tentu karena manusia itu berubah loh seiring berjalannya dengan waktu, baik secara karakter, baik secara penampilan. Dan yang terakhir mungkin kenyamanan. Enggak selalu orang yang kamu anggap kamu nyaman dengan dia, nantinya ketika kalian berjalan dalam waktu yang lama, kalian akan tetap merasakan hal yang sama. Karena dalam sebuah hubungan pasti ada yang namanya loh ini gak ada orang kayaknya, ada konflik ya teman-teman ya, ada masalah yang dihadapi. Nah ketika ada masalah yang dihadapi kalian akan menemukan sebenarnya, wah jangan-jangan iki salah iki, dudu iki orang iki. Bukannya ini ternyata ya, kayaknya gak cocok kayaknya, baru diketahui berikutnya. Jadi kita tidak cari yang namanya soulmate, ya. Bilang sama kanan kiri, jangan cari soulmate. Betul. Cari apa? Cari yang bawahnya. Yang bawahnya itu apa? Soulmate. Oke, bahasa Inggrisnya apa nih? Nggak kurang pintar. Jadi yang bisa dibaca sama-sama ya. Cari yang bawah, yang namanya ya soul. Soul itu apa? Soul itu ini loh. Sepatu. Ya, yang kalian pakai ini. Kenapa cari yang soulmate bukan soulmate? Kenapa? Karena nantinya kita perlu orang yang bisa berjalan bersama-sama dengan kita. Yes ya, benar ya? Ya atau enggak? Ya. Cari yang bisa berjalan bersama-sama dengan kita sepanjang hidup kita sampai nanti akhirnya kita pulang kembali ke rumah Bapa. Jadi carilah yang memang Tuhan sediakan yang bisa bersama-sama berjalan dengan kamu menjalankan misi Tuhan. Itu dia. Nah,
Next. Di dalam Amsal 19 ayat 14 berkata bahwa rumah dan harta benda adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa harta di dunia ini, sesuatu yang berbau materi, itu semuanya itu diwariskan. Ada yang sudah mungkin papa mamanya sudah punya warisan tertentu, atau mungkin ada yang kewarisannya bukan soal materi tetapi kepintaran, tapi tentang karakter dan lain sebagainya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menyediakan dengan karunia-Nya itu seorang istri yang berakal budi. Nah, istri di sini nanti kita bicaranya tentang pasangan ya. Jadi pasangan yang Tuhan sediakan itu Tuhan sediakan dengan karunia-Nya. Benar-benar memang sesuai untuk dirimu masing-masing. Nah, mitos, Kak Fani kasih ini mitos ya. Orang bilang, carilah orang yang sempurna. Carilah orang yang bisa buat kamu atau membuat kita bahagia terus. Kenapa Kak Fani bilang mitos? Ya karena gak ada yang kayak gitu ya. Ya adanya cuma di drama-drama. Yang suka nonton drama Korea, drama Cina gitu ya. Itu adanya cuma di drama ya, gengs ya. Ya perempuan ya cewek-cewek. Cuma drama aja. Nah, secara realita itu enggak ada yang namanya orang yang bisa sempurna. Yang bisa bikin kita itu bahagia terus gak ada. Selain satu pribadi, siapa? Yesus. Cuman Tuhan orang yang bisa bikin kamu itu bisa ngerasain kasih yang terus menerus, yang bikin kamu itu bisa merasakan sukacita. Nah, realitanya kita tuh perlu cari orang yang seperti apa sih? Kita tuh perlu menemukan atau mencari orang yang seperti kata firman Tuhan, berakal budi. Berakal budi teman-teman, tidak hanya secara penampilan menarik atau yang lain sebagainya, secara hobi sama, secara memberikan rasa aman dan lain sebagainya, bukan yang seperti itu. Tetapi cari orang yang benar-benar Tuhan itu persiapkan dia penuh dengan hikmat Tuhan yang bisa bawa kita bersama-sama untuk bertumbuh di dalam pengenalan iman kita akan Kristus. Oke? Sampai di sini masih ngikutin ya? Next. Jadi, jangan cari orang yang bisa melengkapi kita. Kalau orang bilang, aku ini orangnya diem Kak, gak pintar ngomong. Jadi aku perlu cari orang yang ini ya, yang supel, yang bisa banyak berinteraksi dengan teman-teman, dengan orang-orang lain dengan lebih baik supaya nanti ketularan. Jadi kita saling melengkapi. Kalau dia banyak bicara, ya aku nggak banyak bicara. Nanti supaya kalau ngomong nggak ada yang bisa berhenti ngomongnya gitu ya. Tapi saling melengkapi. Bukan itu teman-teman. Yang kita cari bukan orang yang untuk melengkapi kehidupan kita. Nah, kita cari yang seperti apa? Kita cari yang namanya the why-nya. Jadi bukan seseorang spesialnya, the one, tapi kita cari the why-nya. Nah, kalau bicara tentang the why, itu kita perlu tahu bahwa kita nggak boleh melakukan kesalahan terbesar dalam hidup kita dengan mencari seseorang yang bisa melengkapi kita. Karena harusnya ketika kita sudah punya pasangan atau kita sudah punya pandangan untuk tahu kira-kira siapa nih yang Tuhan sediakan buat aku, kita tuh sudah seharusnya jadi orang yang komplit dulu. Komplit dalam hal apa? Komplit dalam hal kasih Tuhan. Jadi dalam diri kita ini enggak ada yang namanya kekosongan. Kalaupun pasangan kita itu tidak memberikan perhatian kepada kita enggak merasa kosong, kita enggak merasa kesepian, kita enggak merasa kesendirian lagi. Karena kita udah full dengan apa? Full dengan kasih Tuhan. Full dengan bagaimana Tuhan itu menyatakan penyertaannya dalam kehidupan kita. Yang sampai akhirnya kita enggak merasa kita ini alone. Karena kita punya Yesus. Itu penting banget. Jadi jangan berharap kayak air ya. Air yang setengah kosong. Orang bilang kan aku ini setengah gelas lah. Jadi aku perlu orang yang full
untuk ngisi aku sampai aku penuh. Nah itu enggak, no kayak gitu. Kita perlu jadi orang yang sama-sama udah full, udah sama-sama komplit. Baru kita bisa untuk berjalan bersama. Begitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, penting banget buat kita untuk merenungkan ayat ini. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perlu kita tahu ketika kita berjalan, ketika kalian yang masih muda ini, masih dalam usia-usia yang masih begitu muda, arahkan pandangan kalian kepada hal yang pasti. Hal yang pasti itu apa Kak? Hal yang pasti itu adalah kerajaan Allah dan firman-Nya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari sampai kalian menemukan, sampai kalian dipuaskan, sampai kalian komplit. Maka hal-hal yang lain itu nantinya Tuhan sediakan. Tuhan yang akan menambahkan kepada kita. Jadi pertanyaannya nih, ketika kita bertemu dengan yang kita anggap mungkin, oh ini mungkin yang disediakan Tuhan, coba tanyakan ini di dalam hatimu. Kalau aku sama dia, apakah kerajaan Allah itu bisa makin luas ya? Atau apakah ketika aku bersama dengan dia, aku ini makin jauh dari Tuhan? Ini sebuah question yang kalian harus tanyakan kepada diri kalian masing-masing. Terutama kalau kalian hari-hari ini sudah menjalin sebuah hubungan ya, pacaran mungkin, atau mungkin sudah ada naksir-naksir. Tanyakan itu ke dalam diri kalian masing-masing. Apakah dia buat aku jadi makin semangat untuk melayani Tuhan? Atau ternyata ketika dengan orang ini, waktuku habis. Aku mau makan, ingatnya dia. Aku mau tidur, ingatnya dia. Nanti bangun tidur, belum baca firman, belum berdoa, pengennya lihat chat dari dia. Atau ngirim chat ke dia, gitu. Nah, ini perlu ditanyakan ke dalam diri kita masing-masing, ke hati kita masing-masing. Jadi teman-teman, kalau sesuatu yang tadi di depan Kak Fani katakan itu bisa berubah, hobi bisa berubah, kesenangan bisa berubah, ketertarikan bisa berubah, kenyamanan bisa berubah. Tetapi satu yang enggak bisa berubah itu adalah panggilan kita di dalam Tuhan. Yesus yang sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita untuk kita berjalan di dalam rencananya, itu yang enggak bisa berubah. Kerajaan Allah itu tetap, kebenarannya itu tetap, itu yang kita kejar. Makanya cari yang benar-benar enggak bisa berubah, yaitu apa? Yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus kejar itu. Karena di dalam sebuah hubungan itu kita enggak cuman gandengan, kita enggak cuman dua orang yang saling romantis-romantis gitu sampai kita istilahnya penuh berbunga-bunga gitu ya. Tapi di dalam sebuah hubungan itu nantinya kita perlu orang yang akan sama-sama dengan kita menatap ke satu arah yang sama, yaitu kepada Kristus, yaitu kepada panggilan Tuhan, yaitu kepada apa? Misinya Tuhan untuk mengerjakan kebenarannya. Nah, jadi cari pasangan itu sama dengan kita sedang mencari partner misi. Ayo, senggol kanan kirinya, partner misi, oi. Carinya partner misi ya. Kenapa harus cari partner misi? Karena kita perlu ini loh. Kita perlu orang yang punya panggilan yang sejalan dengan kita. Orang yang berjalan bersama dengan kita, yang memang arah fokusnya sama, yaitu kepada Kristus. Jadi jangan tanya lagi ya hari-hari ini, nanti berikutnya ya kepada kakak-kakak mungkin ya. Kak, boleh enggak kalau jatuh cinta sama yang beda gitu. Tahu jawabannya ya teman-teman, karena di sini ada jawabannya, kita harus cari orang yang partner yang punya panggilan yang sejalan. Otomatis kalau sejalan, fokusnya adalah Kristus, udah pasti bukan datang dari yang berbeda. Jadi jangan coba-coba. Oke, jadi berkat
bagus. Tapi untuk mencoba sesuatu yang dalam hubungan ya, kakak rasa itu bukan sesuatu yang bijaksana untuk dilakukan. Oke, nah kita perlu cari orang yang punya panggilan yang sejalan, tujuannya sama, mau jalan kemana. Katakanlah hari ini kita mau ke suatu tempat. Nah kalau si dia pengen naik kendaraan mobil misalnya ya, terus kitanya merasa bahwa oh naiknya kayaknya naik motor aja lebih oke. Kira-kira bisa sama-sama enggak? Ya enggak bisa sama-sama, kendaraannya beda. Atau kira-kira nih kalau kita mau ke suatu tempat, ada yang merasa bahwa kendaraan yang paling the best itu ya ini Kak, naik pesawat terbang dong. Atau naik apa gitu, kereta api dong. Oh paling cepat apa? Oh paling cepat ini mungkin pesawat jet. Ternyata tempatnya itu yang dituju bukan tempat yang jauh teman-teman. Tapi tempat yang dekat, yang kita nggak perlu naik pesawat terbang, yang kita nggak perlu naik pesawat jet. Ternyata tempatnya di sini. Kan nggak bisa ya, nggak ada tempatnya untuk berhenti pesawatnya ya. Nah tujuannya tuh harus sama, nggak boleh berbeda. Karena kalau misalkan berbeda, nantinya nggak bisa berjalan bersama-sama. Yang satu akan menarik yang lain yang tidak mau ditarik ya akan gimana? Akan, wah salah ini kayaknya. Akan merasa bahwa ini tidak benar, bahwa ini wah kayaknya pasangannya salah ini, kayaknya aku sudah menikah dengan orang yang salah atau aku sudah memilih orang yang salah. Padahal bukan itu, padahal dari awal kita perlu tahu, kita perlu cari dengan kompasnya Kristus itu kita cari yang bagaimana, yang punya panggilannya sejalan, yang punya tujuan yang sama. Supaya apa? Supaya ketika kita berjalan bersama-sama, itu kita saling mendorong untuk bertumbuh. Bisa saling sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam bagaimana dirimu ini mengalami Yesus dalam kehidupanmu, saling menguatkan, saling membawa kita satu dengan yang lainnya untuk punya hati yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan dan membuat arah hidup kita ini makin jelas jalannya mau kemana. Seperti tadi dikatakan kan di Amsal 19 ayat 14 tadi itu, bahwa rumah dan harta benda itu warisan nenek moyang, tetapi istri atau pasangan yang berakal budi itu karunia Tuhan. Jadi ingat baik-baik bahwa ini yang kita pegang. Nah terus gimana Kak? Biasanya orang kalau jatuh cinta itu butuh yang namanya chemistry. Ada percikan-percikan gitu ya, yang membuat kita ini menggebu-gebu, yang membuat kita ini jatuh cinta, yang istilahnya kalau dunia itu serasa milik berdua aja, yang bikin kita ini berdebar-debar gitu setiap saat. Tapi ternyata itu salah semuanya. Kita perlu tahu bahwa yang lebih daripada itu adalah karakternya, guys. Karakter. Karena karakter itu fondasinya, karakter itu bagaikan mesinnya. Kalau chemistry tadi itu kayak bensin yang cuman kalau dibakar ya sudah habis. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang punya karakter Kristus, itu dia lebih kuat di dalam fondasinya. Dia adalah mesinnya. Nah, chemistry itu adalah bonusnya. Jadi tidak dibalik ya, tidak cari yang namanya kecocokan dulu. Kecocokan satu dengan yang lain, aku cocok sama dia nih, bukan. Tapi kita coba lihat karakternya secara keseluruhan. Dari mana kita bisa tahu? Gampang. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Carinya gimana? Lihat dalam firman Tuhan. Apakah dia sabar? Apakah dia punya penguasaan diri? Penguasaan diri enggak berbicara soal emosi aja ya, tapi juga soal keuangan, soal apa? Keputusan, soal yang lain-lainnya juga. Dia punya penguasaan diri enggak? Atau dia orangnya yang sakdek saknyek? Tahu ya maksudnya?
Tahu maksudnya saknya? Maksudnya ya ini berjalannya berdasarkan apa yang hari itu terjadi. Keputusannya berdasarkan apa yang hari itu dia rasakan. Begitu. Bukan yang sesuatu yang sudah matang untuk dipikirkan. Jadi perlu cari orang yang punya penguasaan diri. Yang bisa menunjukkan bahwa dia punya kasih Kristus, yang menunjukkan juga dia penuh dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, biasanya kita bisa lihat itu di sekitar kita dengan bagaimana cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Jadi, kita perlu tahu bahwa pasangan yang membawa kita dekat dengan Kristus itu adalah dia yang memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya. Nah, how to? Nah, gimana Kak caranya untuk bisa punya atau mencari orang yang betul-betul sesuai, mencari pasangan yang betul-betul sesuai dengan kompasnya Kristus? Kak Fani coba rangkum dalam 3 poin. Yang pertama screening. Katakan sama-sama yuk, screening. Yes, screening teman-teman. Buka matamu lebar-lebar, lihat sekelilingmu, saring satu persatu setiap orang yang ada, dan pakai logika ya guys ya, logikanya dipakai. Jangan melulu pakai perasaan, pakai yang namanya feeling, nggak boleh. Kita harus bisa berpikir secara logis juga. Nah, lihat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu, seperti apa orang-orang itu, seperti apa kualitas karakternya, lalu bagaimana dia hidup, bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang mungkin tidak penting dalam kehidupannya. Contoh, gimana dia kalau di rumah dengan pembantunya, gimana dia kalau ketemu dengan tukang parkir, gimana dia kalau ketemu dengan orang-orang lain yang mungkin statusnya tidak tinggi begitu. Karena kalau dengan orang yang lebih tinggi biasanya kita akan lebih sungkan. Tapi kita perlu tahu, orang ini ketika dia dengan orang lain, dia bagaimana ya memperlakukan mereka? Dengan keluarganya bagaimana ya? Dengan orang tuanya bagaimana? Menghormati atau tidak? Dengan adik-adiknya, saudaranya bagaimana? Kita perlu screening sampai jelas. Jadi buka matamu lebar-lebar. Nah, next, yang kedua kita lakukan yang namanya seeking, mencari. Tapi yang dicari bukan pasangan ya teman-teman, yang dicari adalah panggilan. Panggilannya siapa? Panggilannya kita terlebih dahulu. Cari sungguh-sungguh, temukan sungguh-sungguh panggilanmu di dalam Tuhan. Ketika kamu tahu Tuhan ingin apa dari hidupmu dan kamu mengejar itu, maka kamu akan bertemu dengan orang yang sama, yang sedang berlari mengejar hal yang sama. Kamu akan menemukan dia di dalam perjalananmu dan fokusnya sama. Kita sedang mengarah kepada Kristus. Kita sedang sama-sama mengerjakan tugas yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah submission. Nah, seringkali kita berhenti sampai di yang kedua ya. Kita berhenti di yang seeking. Oh, kita udah tahu nih panggilan kita apa. Kita udah screening nih. Udah tahu orang-orang macam-macam di sekitar kita. Tapi kita lupa yang terakhir. Kita nggak bisa jadi orang yang objektif ketika kita jatuh cinta. Nggak bisa. Kita perlu orang lain untuk menjagai hidup kita. Kita perlu ada kakak-kakak, ada pemurid-pemurid, ada pembina-pembina yang bisa menjadi orang yang kita percaya untuk terus mengawal perjalanan kehidupan hubungan kita. Yaitu kita perlu minta pendapat dari orang yang lebih dewasa rohani, teman-teman. Jangan cari yang dalam satu circle yang sama-sama galau. Ya, kalau orang galau tuntun orang galau, ujungnya nggak tahu aku kemana. Jadi jangan cari yang sama-sama galau karena nanti ya nggak ketemu ujungnya kemana. Carilah orang yang lebih dewasa rohani. Serahkan dirimu, maksudnya istilahnya apa ya? Menyerahkan diri kita untuk kita bisa mempercayakan kepada kakak-kakak pembina ataupun pemurid kita. Untuk kita dijagai,
untuk kita bisa punya yang namanya hubungan yang kudus di dalam kehidupan kita. Nah, jadi hari-hari ini mungkin kita mau cari tahu nih, kompas kita ini lagi menunjuk ke arah yang mana? Lagi berjalan ke arah yang mana kompasnya? Karena kalau tadi kita bicara soal yang awal, ketertarikan dan lain sebagainya, itu kan berubah. Tapi kita perlu tahu nih bahwa ternyata kita perlu mengarah kepada Kristus yang akhirnya kita ini bisa semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh. Jadi kalau ibaratnya tadi itu hal-hal yang menarik itu seperti magnet ya, yang menarik kamu dekat dengan seseorang, yang kamu kira secara penampilan dan lain sebagainya dia menarik. Kita mau jauhkan magnet itu jauh-jauh, karena kalau kompas ada magnet, arah jarumnya gimana? Gini ya, kalau kompas didekatkan dengan magnet, bisa cari utara nggak dia? Gak bisa. Jadi magnetnya dibuang dulu, pakai kompasmu benar-benar supaya arah jarumnya itu tetap kepada Kristus. Arah jarumnya itu benar, menunjuk ke satu arah, yaitu utara, yaitu Kristus. Jadi perlu tahu bahwa hubungan yang benar itu enggak cuman bawa sukacita, bawa bisa menyenangkan hati kita, tetapi membawa hidup kita ini juga arahnya semakin dekat kepada Kristus. Dan ini satu mungkin yang perlu kita pegang ya, jangan pernah turunkan standarmu demi seseorang yang belum tentu menaikkan imanmu. Yuk kita katakan sama-sama ya, 1, 2, 3. Jangan turunkan standarmu demi seseorang yang belum tentu menaikkan imanmu. Dipegang baik-baik. Jangan sampai kita menurunkan standar kita demi seseorang yang belum tentu bahwa kita semakin dekat kepada Kristus. Karena hal itu nantinya akan jadi sebuah hal yang kita sesali di belakang. Oke? Jadi teman-teman, sebelum masuk sini Kak Fani mau ini mungkin dulu ya. Mau bagiin sesuatu bahwa ketika tadi berbicara soal yang namanya magnet, seseorang yang lebih menarik dan lain sebagainya, tapi itu tidak membawa kita kepada Tuhan, itu benar-benar akan membuat kompasmu itu jadi nggak tahu arah kemana. Karena kita jadi nggak fokus dengan kehidupan kita jadinya hanya membawa hidup kita hanya untuk demi satu orang, menyenangkan satu orang ini aja. Dan jangan sampai seperti itu. Jadi hari-hari ini kalau yang sudah mulai ada naksir-naksiran, bahkan mungkin WA-nya panggilannya, aku nggak tahu panggilannya sekarang apa, kakak adik kah? Bukan ya? Atau koko meme, ada yang panggilannya begitu, tapi belum ada status berpacaran dan lain sebagainya. No, hindari itu, oke? Karena itu akan bawa kalian itu jalannya jadi nggak tahu kemana dan kalian hanya buang-buang waktu, teman-teman. Hanya buang-buang waktu aja. Nah, di sini kita benar-benar perlu untuk cari orang yang benar-benar punya 3 hal tadi itu. Orang yang benar-benar secara karakter dia oke, secara panggilan ternyata kita berjalan dengan dalam track yang sama. Dan yang ketiga, ternyata orang itu juga dijagai loh dengan kakak pemuridnya. Kita perlu temukan yang seperti itu. Karena ketika kita bertemu dengan yang seperti itu, lebih bisa di-cover, lebih bisa untuk dijagai. Nah, pertanyaan untuk refleksi kita sendiri ya, anak-anak muda, mungkin yang usia-usia masih remaja, apa sih standar keren menurutmu sekarang itu? Apa sih sesuatu yang bisa membuat kamu itu tertarik dengan lawan jenismu hari-hari ini? Dan apakah standar yang kamu taruh itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau? Sudah sesuai enggak dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu? Lalu yang kedua, ketika kamu mendekati seseorang, apakah kamu mendekati dia hanya karena dia itu menyenangkan? Atau karena dia itu memang sevisi, sejalan di dalam iman? Yaitu mengejar panggilan yang Tuhan sudah sediakan, mengejar Kristus, mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah kayak gitu belum?
Dan jangan khawatir kalau hari-hari ini mungkin yang di BYC ya, yang sudah bekerja atau yang masih kuliah, sudah berumur 20 tahun, ada yang umurnya 20 tahun ke atas? Kok tangannya segini? Ada ya? Pendek semua tangannya. Yang berumur 20 tahun ke atas dan masih jomblo? Ada? Ada, oke. Thank you. Nah, jangan khawatir, jangan merasa terburu-buru, karena yakin dan percayalah ketika kalian berlari di dalam trek yang benar, mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, kalian akan ketemu dengan orang yang sama-sama berlari di dalam trek yang sama, yang Tuhan temukan nantinya untuk jadi pasangan hidup kalian. Jadi jangan pernah turunkan standar, mau orang berkata umur 20 ke atas atau 30 ke atas, sudah, apalagi kalau cewek ya, sudah waktunya, sudah ininya, sudah apanya. Ayo berdiam diri dalam hadirat Tuhan, tanya Tuhan benar-benar, Tuhan gimana sih tentang pasangan hidupku? Tuhan, kompas yang Tuhan kasih ke aku di tanganku sekarang ini, apakah aku sudah jalan benar mengarah kepada Kristus? Apa aku benar-benar sudah melakukan bagianku, yaitu mengejar kebenaran firman Tuhan, mengejar kerajaan Allah. Aku terlibat untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah aku sudah ada di dalam trek yang benar? Karena jangan khawatir, Kak Fani pun punya pertanyaan galau itu ketika Kak Fani berumur 23 tahun. 23 tahun, masih jomblo. Kak Fani juga bertanya-tanya, Tuhan jodohnya di mana? Waktu itu ya. Tapi yang Kak Fani tahu, puji Tuhannya saat itu diberitahu, maksudnya dibukakan pemikirannya bahwa oh kamu harus jadi pribadi yang komplit. Kalau saat ini kamu masih punya luka dan lain sebagainya, jangan sampai itu membuat pasanganmu nanti harus menambah luka-lukamu. No, tapi jadi komplit dulu supaya kita bisa jalan sama-sama untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan singkat cerita, di dalam pergumulan itu ada doa Kak Fani, yang Kak Fani bikin list ya. Kalau dulu rasanya Kak Dendi pernah kasih sharing juga tentang list tentang pasangan hidup seperti apa yang kalian rindukan. Kalian perlu punya list itu juga yang kalian doakan. Secara karakter bagaimana, secara ini nantinya bagaimana, itu perlu untuk didoakan. Kalau kalian tahu dari sekarang, coba kerjakan bagianmu. Sekolah yang benar, cari pendidikan yang paling tinggi yang bisa kalian gapai, semua mimpi kalian dan lain sebagainya. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Maka nanti suatu saat kalian akan ketemu dengan orang yang sama-sama sungguh-sungguh sedang mengerjakan bagiannya. Ada satu buku yang Kak Fani baca ketika Kak Fani bertemu dengan Kak Dendi. Ya. Jadi pacaran kita itu agak beda ya guys dari teman-teman yang lain. Kalau yang lain mungkin pacaran ngedate-nya ke nonton atau apa gitu. Kita itu seringkali duduk di kafe sambil baca buku. Ya enggak banget lah ya. Ngedate-nya enggak banget karena baca buku. Jadi benar-benar literally baca buku sendiri-sendiri gitu. Nah ini satu buku yang bagus menurut Kak Fani. Yang Kak Dendi kasih waktu itu untuk Kak Fani, yaitu tentang The Sacred Church. Ini karangannya penulisnya tuh Gary Thomas. Kalau kalian bisa cari, nanti coba cari, baca ini. Karena ini benar-benar menuntun kalian untuk benar-benar memahami pasangan kudus, pasangan kita yang Tuhan sediakan itu seperti apa sih, itu perjalanan yang kita harus jalani itu seperti apa sih. Kita bisa tahu lebih banyak mungkin dengan baca buku juga, selain baca firman Tuhan itu penting, baca buku juga bisa kasih insight-insight yang lebih lagi sih untuk kita. Gitu. Jadi ada kata-katanya Gary Thomas bilang gini, if you want to live a life of mission, you need to marry someone who is on the same mission. Kalau kita pengen kehidupan kita itu sejalan dengan tracknya Tuhan, searah dengan apa yang Tuhan panggil di dalam kehidupan kita, mengerjakan hal yang sama, panggilan Tuhan yang mengarah kepada Kristus, maka kita perlu punya orang atau partner yang berjalan bersama, kita perlu menikahi seseorang yang juga punya hal itu yang sama. Supaya kita saling mendukung, kita saling juga mendekat kepada Tuhan sama-sama.
Oke, Kak Avani undang pemuji untuk naik. Nah, ayo kita kubur ego kita masing-masing. Kita nggak mau lagi mencari seseorang yang hanya sebagai pelampiasan supaya kita nggak alone, supaya kita nggak sendirian, supaya kita ada yang memperhatikan dan lain sebagainya. Kita nggak mau cari orang yang bisa membuat kita itu merasa nyaman, merasa kita sangat dikasihi ketika kita dekat dengan orang itu. Tapi kita mau arahkan pandangan kita benar-benar kepada Kristus aja. Bahwa kalau tadi pujian mengatakan bahwa tempat yang pertama harusnya itu milik Kristus, maka itu benar-benar kita kasih cuman buat Yesus. Nggak perlu bertanya-tanya, nggak perlu cari gimana jalannya dan lain sebagainya tentang pasangan hidup. Cukup arahkan hatimu, arahkan pandanganmu ke satu aja, yaitu kepada Yesus. Kalau Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik, maka janjinya itu ya dan amin, teman-teman. Jadi perlu cross check juga. Kalau hari-hari ini kamu mulai jatuh cinta, kalau hari-hari ini kamu mulai tertarik dengan seseorang, kamu tanya dalam hatimu dalam-dalam, apakah dia benar-benar membawa aku untuk lebih dekat dengan panggilanku, membawa aku benar-benar dekat dengan Kristus, atau malah mungkin menjauhkanku dari Tuhan. Nah, kita mau jaga benar-benar hubungan kita dengan Kristus, kita juga jaga benar-benar ketika kamu masuk dalam sebuah hubungan itu harus benar-benar hubungan yang kudus. Kalau itu adalah orang yang bisa membuat kamu jatuh ke dalam dosa, maka itu perlu kamu kasih tanda tanya, itu PR-mu yang besar. Jangan sampai kita sia-siakan masa muda kita untuk hanya memikirkan hal-hal yang sia-sia, tetapi kita mau lakukan sungguh-sungguh, kita pakai kompas kita, kompasnya Kristus yang Tuhan sudah kasih di dalam tangan kita masing-masing, yang Tuhan sediakan, supaya kita jalannya benar-benar hanya menuju kepada Kristus aja. Kita mau jalan di dalam track yang benar, yaitu menyenangkan hati Tuhan, menempatkan Dia satu-satunya pribadi di dalam hatimu, di tempat yang paling pertama. Bukan yang kedua, ketiga, tapi yang paling pertama.